lebih baik seperti fisika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila rabbika kaifa maddad dhilla walau syaa laja'alahu sakinan thumma ja'alna syamsa 'alaihi dalila. Al-Furqan surat ke-25 ayat 45. Apakah kamu tidak memperhatikan Tuhan kalian menciptakan bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, dan kalau dia menghendaki niscaya dia menjadikannya tetap, yaitu bayang-bayang itu. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu. Bayangan di dalam matematika adalah proyeksi suatu benda ke sumbu X atau garis horizontal dan sumbu Y atau garis vertikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada pembahasan kita berkaitan dengan gerak parabola, yaitu gerak yang lintasannya berupa garis parabolik seperti yang terlihat di dalam gambar kita. Garis parabola tadi dapat kita buat proyeksi atau bayangannya di tanah atau di lantai pada sumbu X dan pada suatu dinding atau sumbu Y, sehingga tampak sebagaimana ilustrasi berikut. Merah adalah bayangan pada sumbu X dan hijau adalah bayangan pada sumbu Y. Bayangan pada sumbu X yang berwarna merah adalah sebuah GLB, gerak lurus beraturan, dan pada sumbu Y adalah GLBB, yaitu gerak vertikal ke atas dilanjutkan dengan gerak jatuh bebas. Ya, kita lihat bayangannya saja. Vx, kecepatan pada arah sumbu X ini konstan, yaitu sama dengan Vx mula-mula atau Vx kecepatan inisialnya, kecepatan awalnya, yang bersifat konstan, tidak berubah sepanjang gerakan bayangan merah ini. Dia GLB. Adapun yang warna hijau, ketika dia naik, dia mengikuti GVA, gerak vertikal ke atas, yang merupakan sebuah GLB, yaitu kecepatan mula-mulanya terus berkurang karena dikurangi oleh gaya gravitasi. Pengurangannya beraturan sebanyak waktunya T. Nah, di sini T ini berlaku atau berlangsung hingga tercapai lama waktu menuju puncak di tengah-tengah. Begitu sampai di puncak, yang terjadi adalah gerak jatuh bebas. Mula-mula kecepatannya 0, kemudian bertambah seiring waktunya, sehingga di puncak ini kecepatannya tidak turun dan tidak naik, tapi dia diam sejenak. TP, lama waktu mencapai puncak. Kita bisa menganalisa ada 5 titik taktis untuk gerak parabola. Yang pertama titik inisial, yaitu titik asal tempat tepat saat akan bergerak benda. Ini ditandai oleh warna hijau. Kemudian titik puncak, yaitu ketika mencapai puncak dan lama waktunya adalah T puncak atau TP. Titik yang ketiga yaitu titik akhir, titik maksimum di mana X mencapai jarak maksimumnya. Lama waktu T max ini karena ini bersifat simetris adalah 2 kali lama mencapai puncaknya. Jadi T max ini 2 kali T puncaknya.
Adapun dua titik yang lain adalah sembarang titik di antara titik awal dan titik puncak ini yang bersifat naik, ya, bayangannya bersifat naik dan memang dia terus menaik. Dan titik taktis yang kelima adalah ketika dia turun. Baik, kita analisa lebih lanjut. Di titik asal, tepat seakan bergerak, benda memiliki kecepatan V0, membentuk sudut elevasi theta. Maka bayangan pada sumbu X adalah penguraian dari vektor V0, yaitu Vx mula-mula. Besarnya adalah V0 dikalikan dengan kosinus sudut tetanya. Pada titik ini, pada gambar kita ini, X-nya 0. Nanti ada kasus di mana X-nya tidak 0, yaitu ketika dia dilempar pada jarak tertentu tidak dari titik mula-mula. T-nya 0 adalah T awal bagi pengamat. Adapun pada sumbu Y, V Y mula-mula adalah V0 dikalikan sin theta. Y-nya 0, nanti ada kasus di mana ketika dilempar dari ketinggian di atas meja, di atas gedung, maka Y-nya tidak 0, Y-nya memiliki nilai awal dan T-nya 0. Oke, di titik puncak kecepatannya adalah 0, yaitu V0 dikurangi G kalikan lama waktunya adalah TP. Ini nilainya 0. Karena nilainya 0, maka dapat disimpulkan GTP harus sama dengan V sin 0 theta, sehingga dapat disimpulkan TP-nya dibagi G adalah V0 sin theta dibagi G adalah lama waktu menuju puncak. Ini rumus ini dihafalkan, diingat-ingat ya. V0 sin theta dibagi G adalah lama waktu menuju puncak. Adapun tinggi puncaknya YP dimasukkan ke dalam persamaan GLBB-nya, ya, yaitu VY0 dikalikan T dan T-nya adalah TP dikurangi setengah G TP kuadrat. Nah, setelah kita lakukan penyederhanaan, hasil akhirnya adalah V0 sin theta dikuadratkan dibagi 2G. Itu adalah tinggi puncaknya. Adapun untuk Vx, karena dia konstan, tetap saja jarak yang ditempuh pada saat di puncak adalah setengah dari X max-nya, yaitu V0 cos theta dikalikan TP. TP-nya ini ya dapat dihitung nanti, cuman ini jarang ditanyakan. Baik, di titik yang berikutnya, titik yang ketiga, titik maksimum, titik max. Di saat ini X-nya ini tetap konstan, yaitu Vx0 sama dengan ketika di awal, dan X-nya adalah X max, hasil kali dari V0 cos theta dikalikan T max. T max adalah 2 kali dari TP ya. Nah, setelah diringkas hasilnya ini, atau kalau digunakan trik matematika, cos theta kalikan sin theta dikalikan 2 itu sama dengan sin 2 theta. Nah, ya, sin 2 theta. Cuman di sini belum ini ya, sin 2 theta X max. Ini rumus ini juga harus dihafalkan ya. Nah, di saat itu V0 sama dengan VI-nya sama dengan V0 sin theta. Hanya arahnya saja ke bawah. Dan Y-nya tepat di 0 kembali. Adapun ketika di titik yang ketiga, keempat, ketika titik naik, V ya bukan V0 lagi, diuraikan menjadi Vx dan Vy. Vx-nya tetap konstan ya, V0 cos theta. T adalah waktu yang kita belum tahu, dan Vy-nya V0 sin theta min ya, min G. G kalikan T ya. Dan Y-nya ini setengah GT kuadrat. Ini rumus umumnya. Di sini T berlaku kurang dari atau sama dengan lama waktu menuju puncak. Yang kelima,
rumusnya sama ya, rumusnya sama dengan ketika dinaik maupun turun, rumusnya sama setelah dimasukkan, walaupun awalnya dia dua gerak yang berbeda, GVA dan GJB. Oke anak-anakku, inilah analisa 5 titik taktis kita ya, berkaitan dengan gerak parabola. Berikutnya satu contoh ya, contoh meriam ditembakkan dengan kecepatan V0 40 meter per sekon. Sudut elevasinya 53 derajat ya, 40 meter per sekon 53 derajat. Jika G 10 meter per sekon kuadrat, yaitu percepatan gravitasinya, dan nilai sin 53 derajat 0,8, cos 53 0,6, maka berapakah lama waktu mencapai puncak? Berapakah nilai T max-nya, yaitu 2 kali TP? Berapakah tinggi puncaknya? Berapakah X max-nya? Di manakah kedudukan X saat T-nya 2 sekon? Dan ketika Y-nya 50 cm, ya ada dua posisi di sini, maka berapakah lama waktunya baik T1 maupun T2? Nah, kita bisa jawab. Nah, ini ya. TP kita masukkan bersamaan tadi, V0 sin theta dibagi G, ketemunya adalah V0 nya 40, sin theta nya 0,8, dibagi G nya 10, 3,2 sekon. T max nya 2 kalinya TP, 3,2 dikalikan 2, 6,4 sekon. Y puncaknya adalah V0 sin theta dikuadratkan, jadi ini dikuadratkan dibagi 2 kalinya G, kita dapatkan 51,2 meter. X max-nya pakai persamaan yang cos sin boleh, pakai persamaan yang 2 sin 2 theta boleh. Di sini kita gunakan yang cos theta sin theta karena yang diketahui adalah sin theta dan cos theta. Kita dapatkan 153,6 meter. Kedudukan saat T sama dengan 2 sekon, dimasukkan ke rumusnya, ke persamaannya, kita dapatkan 44 meter dan X-nya adalah 48 meter. Jadi kedudukan ketika 2 sekon ya, itu X dan Y-nya 44, dan kira-kira di sini ya, kira-kira di sini 44 dan 48. Di sini 44, di sini 48 meter. Ketika Y-nya 51 meter, nah Y-nya 51 meter, di manakah kapankah waktunya tercapai? Di sini muncul persamaan kuadrat dan kita peroleh T1-nya 3,4 meter per sekon, berarti ini setelah melewati lama waktu menuju puncak. Dan yang kedua adalah T sama dengan 3 sekon, jadi sebelum mencapai tinggi puncaknya. Ini yang pertama T1 3 sekon dan T2 3,4 sekon. Jadi ketika T-nya 3 sekon dan 3,4 sekon, X-nya ada di 72 meter dan 108,8 meter. Baik anak-anakku, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.